Ketika si owner datang ke 5 harian lah, waktu hilang, owner datang, dia nanya anak saya mana? Wow, anak saya keren. Itu harus ngundang Mr. Bayeng kayaknya tuh, itu handler pro. Nah teman-teman nih yang IO ya, terutama Mas Bayeng nih yang sering ngadain pemain ini gimana kalau diadain diklat handler show, mulai jadi seorang handler ya, profesionalitas dengan profesional yang bagus. Jadi jangan cuma minta mahal tapi kerjaannya nggak bagus kayak gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita lagi. Ya, kali ini tetap kita ngebahas tentang buka-bukaan aja, bebas mau ngobrol tentang kucing dan segala dunianya yang mungkin nggak banyak orang tahu dan orang harus tahu gitu kan. Malam ini aku kedatangan tamu jauh banget dari Bali, ya kan. Saya perkenalkan Mas Ping. Selamat datang, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya agak redek ya, Mas. Enggak tamu undangan aku. Enggak tamu undangan. Nah, pokoknya datang ke sini kok. Lewat Malang kita culik gitu aja. Siap. Pokoknya karena biayanya mahal ini kalau. Gini, Mas Ping ini breeder Bengal ya? Bengal. Boleh ngerokok ya, aman ya? Boleh. Mulai kapan, Mas? Kapan ya? 2016 ya? Itu apa istilahnya? Kalau kok Mas, aku baru sekarang dipanggil Mas, biasanya Bray, Oh, bro, iya, men, cuk kadang-kadang. Iya. Aku biasanya juga tante gitu. Kadang bingung. Siap, lanjut. Enggak, kalau di perawatan ya, kita ngobrol perawatan dulu ya, pingin tahu karena Bengal ini kan pastinya nggak tahu ya perawatannya gimana secara kondisi geografisnya Bali ya, sampean kan Bali sama di kota yang sini butuh banget nggak sih itu apa namanya kayak suhu pengaturan ini? Nggak terlalu ya kalau aku nggak bisa bandingin Bali dengan Jawa ya. Yang bisa, paling aku pengalaman di Bali ya untuk perawatan sih simpel banget ya. Untuk Bengal ya. Soalnya kan ada berapa ras kayak Maine Coon ya, adopter saya di sana juga agak kewalahan gitu loh. Bulu panjang harus AC kayaknya di sana. Di sana harus gitu kan. Harus. Kalau di sini kan kadang Bengal. Bulu pendek juga biasa lah. Masih harus AC. BSH, Scottish Fold. Ya. Bengal lah yang aman. Paling enak ya. Paling enak. Yeah. Tapi poinnya di sini aku pengen ngobrolin tentang handling show gitu loh, Mas. Nah, aku breeder. Kan handling juga. Ya. Antara handling show atau breeding. Nggak bisa disamain ya? Nggak sama, cuman nggak bisa dipilih. Nggak sama ya kan? Iya. Karena yang satunya pekerjaan, yang satunya passion. Menurutku gitu, nggak tahu. Passion yang mana? Passion, breeding. hobi kan breeding. Breeding ya, seni ya. Seni. Kalau handling kan di samping passion juga harus ada tanggung jawab besar kan di situ. Wow, keren. Ya. Enggak. Tanggung jawab besar, bro. kan dulu pernah yang aku tahu itu bukan handling ya. Bukan handling, tapi yang dulu kan pernah ya. Ada kasus. Kamu kasus ngilangin kucing itu. Itu termasuk handling pengiriman dari Pulau ke Jakarta. Iya kan? Nah itu kan rasanya gimana? Curhat tiap malam ya. Ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya kalau mau dihilangin lah, tukar gitu. Tapi kasus itu kita cerita kasus itu. Oke, ingat lah dikit lah. Yang di enggak lupa lah. Di Probolinggo kan? Probolinggo, iya. Nah itu kan sama orang kita anggap aja nggak punya tanggung jawab, kita lepas ya udah. Kalau orang kucingnya banyak, tak tukar. Karena nggak ada rule perjanjian apa ini itu nggak ada. Tapi kenapa dulu kepercayaan? Tapi kenapa dulu sampai ditungguin berhari-hari? Itu rasa tanggung jawab. Muncul rasa cat lovernya ya. Enggak sih. Ketika si owner datang ke 5 harian lah, waktu hilang, owner datang,
dia nanya anak saya mana. Wow, anak saya keren. Ya, nah itu rasanya enak ya kalau kita. Berarti kita ya udah kita harus semaksimal mungkin kita di sana. Iya, jadi intinya kan handling show itu nggak cuma kita bawain kucing orang ke show, gitu kan? Berarti kan artinya harus ada tanggung jawab gede juga di situ. Banget. Ya kan? Tapi biayanya sekitar berapa sih sekarang yang kamu tahu itu biasanya? Ini pertanyaanku malah. Nah, aku boleh nanya kan? Boleh sih sebenarnya. Tapi aku juga sendiri juga nggak pernah. Masalahnya lu kan pernah mungkin handling ya pernah pastilah. Terus nitip kucing sendiri ke teman di luar pasti pernah kan. Itu kan termasuk handling apalah namanya, jasa lah ya. Jasa. Nah itu berapa sih? Sebenarnya aku nggak tahu. Ada patokan harga apa enggak? Harusnya ada. Nah. Tapi di sini nggak ada patokan. Ini repotnya. Kalau aku loh ya, kadang aku repot gitu. Kalau ini sama teman sendiri mau ditarik berapa ya udah, segimananya aja gitu. Iya gak sih? Aku seperti itu. Aku belum pernah ngasih harga. Belum pernah, mungkin pernah lah ya. Pernah lah. Cuman kebanyakan ada yang nanya harga. Ketika orang itu pernah ngasih handlean ke teman lain, samain aja dengan yang lain lah. Ya udah berapa tak terima. Gitu ya? Untuk ya. Tapi sebenarnya ada kok. Nggak tahu ya kalau harusnya ada. Kalau standarnya mungkin yang aku tahu kayaknya kalau sekelas ke fun show gitu 1 ekor gitu 600 700 gitu ya. 1 hari. All ring ya. Nah, kayaknya kalau fun show ringnya all ring kayaknya ya. Kayaknya, tapi makanya kalau ringnya jadi 6 kan jadi ICS capek. Juga saya sama-sama kok, ICS juga, all ring juga kok. Enggak tahu ya? Enggak, kalau ICS kan cuma 2. Enggak, yang CFA. Oh, kalau CFA kan banyak itu. Enggak tahu kayaknya. Enggak tahu tuh. Itu harus ngundang Mr. Bayeng kayaknya tuh. Itu handler pro. Handling. Terus apa dia kerjanya? Dia mah komplit. Juri, terus apa sih? Serakah sih, lebih ke serakah sih. Oh, serakah dia. Serakah, udah jelas lah. Oke, siap. Tapi enggak lah. Ya, tapi karena biaya hidup mungkin ya. Terus apa? Itu kan istri baru juga biaya kan gede bro. Perawatan. Betul, perawatan mahal Ki. Iya. Ya skincare mahal. Maaf bro. Diomongin. Tapi kayaknya ada yang mahal sih. Yang aku tahu grooming aja satu bisa 400.000. 1 ekor ya? 1 ekor sampai nggak tahu sampai 1 juta mungkin ya. Pernah dengar sih? Iya kan? Pernah dengar. Tapi seberapa penting sih kayak gitu itu? Bukan seberapa penting, seberapa ngejual sih usaha ini gitu istilahnya. Jasa ini di dunia kucing saat ini gitu loh. Dengan segala kemudahan gitu kan. Orang kan banyak orang yang mampu lah istilahnya, tapi nggak punya kemampuan di situ, mungkin sibuk kayak gitu. Seberapa ngejual sih gitu? Menarik sih. Menarik kan ya? Menarik. Alhamdulillah. Jadi bisa buat inilah ya kalau buat teman-teman, tapi harusnya memang ada basicnya ya kan? Harus lah ya. Kalau nggak ada basic kita gimana? Nah dibahas mungkin sama Paula kemarin ya, cuman jawabannya Paula nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana-mana dia. Okay. Tapi viewernya terbanyak. Iya. Karena ya walaupun aku nggak mau lagi kalau ketemu tamu. Nggak ada part 2? Nggak ada. Oh, udah capek. Kemarin aku sempat periksa darah tinggi naik. Tapi itu sih ya. Tapi kalau ngomongin persyaratan nggak ada rule-nya kan ya? Rule secara nggak ada. Yang penting kan kita punya skill aja dulu kan. Itu mungkin sama-sama tahu lah. Si owner tahu dengan kucingnya harus seperti apa. Ya mereka informasikan semua ke kita. Dia keseharian seperti apa. Ya di samping itu kan owner juga harus pilih-pilih dong. Boleh dong? Wajib. Iya kan? Wajib. Soalnya kan nggak semua orang bisa. Nggak Solato yang wajib ya. Kan nggak semua handler itu bisa pegang all breed gitu maksudnya. Ya kan? Ya. Beda kalau aku cuma bawain. Ya. No grooming, no ini. Ya. Ya kan? Ya. Jadi kayaknya itu hal yang penting juga ya, salah satunya kayaknya yang aku tahu. Soalnya ketika kita pegang kucing ini tapi ya ada sih pengalaman share gitu. Wah di grooming sini hancur kayak gini. Ini sebenarnya kalau di blow up juga bisa jadi masalah ya. Sangat ya.
Karena udah disiapkan lu mungkin sama ya. gua gitu, ya kan? Hah? Temenan gitu. Ternyata lu bawa. Terus Ada kesalahan grooming. ada kesalahan atau memang dasarnya udah nggak bagus, tapi karena Kalau dasarnya nggak bagus nggak mungkin lu kasih lah. ya nggak tahu namanya orang. Makanya kan Owner Makanya nggak mungkin kan. penting Yang juga terbaik dia gitu. akan keluar lah. Ya paling nggak kan kita harus ngasih tahu juga kan. Maksudnya kita kan juga harus mengarahkan owner juga. Ini Oh iya siap nggak? iya kadang owner juga suka sebelum prepare so suka sebulan sebelum bisa ada contoh so di mana gitu ke dia tertarik. Ya dia yang mana yang layak. Ya gitu-gitu. Ya maksudnya kan dalam organisasi, tiap organisasi walaupun beda dalam artian satu ras ini kan bisa beda Perawatan. bukan profil tiap organisasi tuh, Oh iya. ya kan? Iya. Tapi artinya kan kita juga harus mengarahkan juga. Nah ini sepenting apa? Sebenarnya ini agak sulit yang bagian ini ya. Aku punya pengalaman. Ah. Punya pengalaman tuh gitu. Terus gimana itu? Ya menurutku aku masih nggak ada di level sana gitu ya. Cuman si teman ini mungkin ngerasa percaya mempertanyakan hal itu tentang profil lah. Dia anggaplah mau coba ke, boleh sebutin organisasi lah ya. Boleh lah. Dia main di WCF. Tiba-tiba dia suka dengan CFA, dia coba diskusi mau datengin kucing CFA bla bla bla. Wah bingung jawab bro. Ya makanya berarti oke lah, berarti gua bingung jawab karena nggak di breed itu. Itu masalah pertama kan. Iya. Kalau di Bengal mungkin sedikit bisa lah ngarahin, bisa lah kita ngobrolnya. Kalau di Kang ini gimana yang layak nggak as? Itu yang susah ya. Nggak bisa. Gua nggak bisa lah. Tapi paling nggak walaupun kita bawain dia ngotot, ya kita dari di depan harus ngasih tahu ya, jangan sampai. Pastilah. Jangan gua nggak mau jauh-jauh bawa kucing yang nggak berpotensi minimal lah ya, atau nggak layak dibawa karena sesuatu. Mungkin dia kalau ada sesuatu pasti paling nggak enak badan lah ya. Ya nggak sih? Ya nggak mungkin kita bawa lah. Karena beberapa kejadian kan akhir-akhir ini kan gitu ya, nggak tahu kepaksa dibawa show atau apa. Ownernya maksa gini, sedangkan satunya cari uang akhirnya. Pernah dengar di beberapa show belakangan ini? Di Solo, di mana lupa lah. Pernah kucingnya keluar dan akhirnya lewat juga. Itu yang nggak keluar sebenarnya, kalau di Solo aku ikut gitu loh. Tapi sebenarnya itu karena ada yang sakit. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena cek apanya di situ. Yang BOB-nya ya, yang meninggal. Aku nggak tahu. Itu yang BOB-nya meninggal. Oh ya? Hari kedua. Hari kedua kan BOB kan bengal. Bengalnya yang meninggal. Oh iya? Serius? Itu demam berapa hari gitu, dirawat inap, mati. Oke. Gitu loh. Sebenarnya ini juga kan ada orangnya juga sih sebenarnya, nggak cuma dibawain orang gitu loh, tapi memang nggak tahu sih, kan bisa aja terjadi kan bisa terjadi. Di mana-mana kan bisa terjadi. Tapi kayaknya fisik itu kayaknya salah satu yang ini ya, kita sebagai handler juga wajib ngasih tahu kalau memang dia kondisinya tidak terlalu bagus, ya kita yang akan repot sendiri juga ketika kucing berpindah tangan gitu. Dari owner ke kita sebagai handler, tanggung jawabnya udah berpindah sama kita. Kalau kita maksain kucing yang sekiranya nggak layak untuk dibawa, kayaknya ya skip dah. Jangan gitu. Nggak usah lah, jangan. Mending kehilangan uang pendaftaran gitu kan. Alah, apa sih, berapa sih ya kasarnya kan dengan ya nggak sih, nggak worth it lah. Sekelas internasional gitu kan sebenarnya ya kan. Tapi kan khawatirnya gitu ya kan. Itu kan sebenarnya kita sebagai handler kasarnya gitu, sepertinya kita juga wajib ngasih tahu gitu kan, jangan terlalu dibawa. Aku nggak pengen milah antara ini fun show, ini international show ya. Tapi kayaknya rule-nya yang bahaya di situ. Sebenarnya ya kan. Dalam artian dari segi kesehatan ya, mungkin kalau fun show bisa aja kucing belum divaksin dibawa karena nggak tahu, karena domestik atau something. Yes. Ya kan? Ya. Itu kan beresiko juga sebenarnya. Besar. Jadi mungkin ya kalau aku lagi ngobrol kayak gini, mungkin teman-teman IO juga kayaknya juga harus benar-benar wajib diberikan aturan gitu ya. Nggak tahu, mungkin
Harus kan ya? Mungkin atau susah karena mungkin pesertanya jadi Aku kalau berkurang. mengiyakan ini, aku mengiyakan pernyataanmu. Iya kan? Sebenarnya gitu ya. Iya. Soalnya kalau enggak, ini beresiko ke yang lain gitu. Artinya kan bukan Mungkin lebih ke detail lagi lah ya. iya. Emang kita juga melibatkan dokter hewan juga. Ada cek juga di sana gitu kan. Aku lihat teman-teman mungkin lebih ke detail lagi mungkin. Ya makanya itu mungkin kita kan dalam omongan masalah vaksinasi kesehatan kayaknya nggak ada bedanya ya. Haknya antara kucing ras sama domestik kan nggak ada ininya, istilahnya nggak ada, sama-sama lah, sama-sama punya hak untuk sehat dan untuk berkompetisi gitu. Betul. Dengan sehat gitu. Tapi ya udahlah, itu pesan buat teman-teman aja yang IO sebenarnya. Iya. Tapi yang kita ngobrolin tentang handler, yang paling membanggakan itu apa? Ketika kita bawain kucing ke show, mungkin menang gitu. Iya kan? Iya. Egg scoring itu mungkin kebanggaan jadi seorang handler ya. Kebanggaan dan ya alhamdulillah kadang-kadang ngagetin. Itu kan pasti dapat bonus ya. Yes. Jadi kayaknya memang ngejual gitu handler ini. Kalau aku alhamdulillah sampai pernah 2 digit. Tuh kan? Ya. Berarti artinya kita harus benar-benar banyak belajar tentang handling. Jika ingin otodidak ya sebetulnya. Nggak ada, mungkin harus diadakan tuh seminar dirimu kan. Sampai saat ini kan belum ada ya otodidak. Aku jujur aku otodidak. Iya kan, cara megang, cara apa sebenarnya itu kan nanti bisa berfungsi ya. Betul. Di organisasi gitu kan. Betul. Nanti kan bisa kita pakai. Ya diketemu sama Coach Wan juga. Oh iya benar. Kita nggak boleh nolak rezeki bro. Iya benar. Iya nggak? Kan ada waktu nggak kesini apa nih, ini dia tertarik dengan show-nya. Bener. Masuk sih. Dibikinin diklat handling ya, handler ya. Nah teman-teman nih yang IO ya, terutama Mas Bayeng nih yang sering ngadain. Pemain ini gimana kalau diadain diklat handler show? Enggak diklat terlalu resmi kalau diklat lah ya. Apa ya? Terserah dia aja lah. Pokoknya kalau dia bergerak teman-teman ini. Kayaknya ini kan lebih bisa bersaing juga gitu kan ya. Jadi selain lebih profesional juga kayaknya kan ini jasa ini benar-benar ini ya, daripada breeding. Sebenarnya breeding buat mainan lah. Jangan terlalu buat jualan gitu. Tapi handling ini kayaknya menarik kan ya? Menarik. Tapi memang ya itu lah harus profesional ya itu sampai dapat memang sih rewardnya itu ya. Jadi maksudnya biar orang makin inilah, aku makin semangat lah next bikin grooming ini biar lebih bagus semangatnya kan gitu kan. Handling soalnya tanggung jawabnya kan berat juga sebenarnya. Kalau kan ada dulu sampai ada yang hilang di tempat show, lepas atau pernah apa. Dengar ada beberapa itu kan kasus ya. Kayak gitu kan harus diminimalisir, orang harus tahu gitu, jangan sampai ceroboh, jangan sampai ini. Soalnya sebenarnya kalau kucing sih kalau orang mampu lah istilahnya nggak ada harganya ya. Cuma karena itu mungkin kesenangan atau apa, walaupun kucing domestik kayaknya bisa jadi masalah. Ya itu kembali ke kasus Probolinggo itu. Iya kan? Anakku mana? Apa kabar? Wow. Itu kan nggak enak sih. Sebenarnya kalau kita mau tukar aja bisa gitu. Aku kan. Pernah menawarkan itu. Tapi nggak mau kan? Nggak mau. Iya, karena itu nggak ada harganya soalnya. Soalnya kesenangan itu nggak ada harganya. Itu yang paling repot. Tapi ya itulah intinya. Handling show memang kerjaan paling menjanjikan ya untuk saat ini sebagai di dunia kucing dengan banyaknya show, tapi harus diikuti dengan kemampuan profesionalitas. Mungkin ya itu kalau memang belum ada dan teman-teman banyak yang berminat, kayaknya lebih
lebih inilah disarankan buat teman-teman lah yang punya IO ini bikinin lah, diajarin, ayo kita. Ya menarik tuh. Iya kan? Ya, kita ngobrol nggak jelas aja jadi menarik, dapat info kan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya harus lah. Ya. Ngobrol nggak jelas itu dikit-dikit harus bermanfaat. Ya udahlah, karena ini thank you banget Mas Ping udah datang. Walaupun kita nggak lama seperti biasanya, kayaknya obrolan handling ini bisa kita lanjut nanti lah ke yang memang udah punya range harga sendiri ya kan. Ya. Mungkin bisa buat patokan buat teman-teman di Indonesia yang pingin mulai jadi seorang handler ya, profesionalitas dengan profesional yang bagus. Jadi jangan cuma minta mahal tapi kerjaannya nggak bagus kayak gitu. Iya. Jangan terlalu banyak kucingnya juga gitu, sesuai kemampuan. Betul. Kan harus ada. Itu kan harus ada batasnya kan? Boleh nggak sih? Iyalah, harus lah itu. Ada kemampuan kita lah. Jangan nggak bisa kita satu orang gitu pegang 10 gitu kan kayaknya. Kasihan yang lain. Iya. Ya gitulah. Oke lah, makasih Mas Ping udah datang di podcastnya kita. Nanti kita ketemu lagi di bahasan yang sesuai spesifikasinya. Oke, makasih teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.